أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan ridha-Nya pagi hari ini kita kembali dipertemukan di dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, salah satu kewajiban kita yaitu salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita pagi ini. Salat kita, rukuk kita, sujud kita, zikir kita, dan doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya sangat kita harapkan pada yaumul mahsyar kelak. Pada perjumpaan yang lalu saya membahas 6 keutamaan menghormati tamu, ya. Barangkali untuk merefresh saja, untuk menyegarkan ingatan kita. Yang keenam itu adalah pertama, mendapatkan pahala seperti pahalanya haji dan umrah. Jadi kalau kita memperlakukan tamu kita dengan baik, menghormati tamu kita, itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Bukan berarti bahwa kita nggak perlu haji lagi dan umrah lagi, tapi artinya pahalanya sepadan lah dengan itu. Yang kedua, menghapus dosa tuan rumah. Yang ketiga, cahaya kebaikan menyinari seluruh penghuni rumah. Yang keempat, tuan rumah dijanjikan menjadi ahli surga. Yang kelima, dapat menjadi ladang ibadah. Ini sehubungan dengan hak tamu yang hanya 3 hari. Tapi kalau misalnya tamunya karena suatu hal terpaksa menginap lebih dari 3 hari dan kita bawa, ya, itu menjadi ladang ibadah kita. Yang keenam, menyambut tamu dengan baik itu menjadi amalan surga. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan, ya, dengan adab bertamu dan menerima tamu. Di dalam pergaulan kita pasti pernah bertamu, ya, atau menerima tamu. Nah, di dalam urusan itu ada 2 pihak, yaitu satu sebagai tuan rumah atau penerima tamu, yang satunya lagi sebagai tamu yang berkunjung. Sekarang kita mulai dengan adab menerima tamu dulu, karena lebih terkait dengan apa yang sudah saya uraikan terdahulu. Satu, tuan rumah dianjurkan atau diharapkan bersikap dan berpakaian sopan. Apa gunanya? Ketika kita bersikap dan berpakaian sopan, sebenarnya kita adalah menghormati diri kita sendiri, ya. Sebagaimana firman Allah, ya, apabila kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri, dan apabila kamu berbuat keburukan, maka keburukan itu adalah untuk dirimu sendiri juga. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, selain itu juga kita harus menyambut tamu kita dengan penuh kehangatan dan keramahan supaya tali silaturahim semakin erat. Nah, di dalam hal ini kita harus hati-hati dengan bahasa tubuh kita, karena kadang-kadang apa yang tidak kita katakan itu bisa tercermin dari bahasa tubuh kita, entah gerak kita, raut muka kita, bahkan, ya, ada satu ilmu yang namanya micro expression, itu mempelajari tentang bagaimana sebuah senyum itu bisa dibedakan antara senyum yang tempelan, atau saya menyebutnya senyum plastik, ya, dengan senyum yang tulus. Senyum yang tulus itu, kata para ahli psikologi, melibatkan sekian ratus syaraf di dalam muka kita, sehingga tercermin di dalam muka yang lebih bercahaya dan sebagainya. Nah, ketika kita tersenyum tapi senyumnya terpaksa, ya, ini kalau orang Amerika sana itu sering banget saya lihat.
Senyumnya begini, mohon maaf, senyumnya begini. Bibir ditarik ya, bibir. Nah, ini senyum plastik namanya. Ya. Nah itu akan ketahuan. Ya, kamu akan bisa lah merasakan itu. Maka hati-hati dengan bahasa tubuh kita. Yang kedua, menyediakan jamuan. Jadi selain menyambut dengan keramahan, ya, penting juga untuk menyediakan jamuan kepada tamu yang berkunjung. Contohnya minuman dan makanan. Jangan sampai tamu yang berkunjung merasa kehausan dan kelaparan. Nah, dalam hal ini saya ingin berbagi pengalaman saya karena ini terkait dengan budaya. Ya, kalau tamu kita itu tamu yang kita kenal, barangkali kita bisa bertanya, ingin minum apa? Kopi, teh, atau air putih. Ya. Tapi kalau tamu kita, jadi kita harus benar-benar jeli melihat budaya tamu kita. Nah, dalam hari ini saya pernah mengalami tamu dari kampung saya sendiri yang di sana itu nggak biasa ditanya begitu. Tapi karena saya terbiasa menanya, jadi akhirnya saya tanya. Yang ditanya tidak, ini bahasa basinya orang Jawa ini ya kadang-kadang, nggak usah. Akhirnya kita suguhin air putih. Ya. Singkat cerita, air putih ini menjadi bahan cerita, masya Allah. Ya. Jadi kita harus sensitif dalam hal ini tentang latar belakang budaya si tamu. Yang ketiga, menghormati tamu yang menginap. Nah, tadi disebutkan bahwa hak menginap bagi tamu adalah 3 hari atau 3 malam ya. Kalau orang Arab biasanya menghitung malam bukan hari. Lebih dari itu, apabila kita ridha, maka itu menjadi ladang ibadah kita. Nah, bagaimana kita menghormati tamu yang menginap? Ya, insya Allah kalau tempat kita memungkinkan, ya kita menyediakan tempat menginap yang baik, tempat tidur yang baik, spray mungkin digantilah, bantal sarungnya digantilah dan sebagainya, ya untuk menghormati tamu kita. Ya. Tapi kalau kita memang adanya segitu-gitunya, ya kita katakan kepada tamu kita, mohon maaf tempatnya seperti ini, ya mudah-mudahan Anda nyaman, kira-kira begitu. Nah ini ada hadisnya, ya. Rasulullah bersabda, hormatilah tamu sampai 3 hari, adapun selebihnya adalah merupakan sedekah seharinya dari tamu itu maksudnya. Apabila kita reward, hadis muttafaqun alaih. Yang 4, mengantarkan tamu sampai ke gerbang, ya. Mengantar tamu sampai ke pintu pagar. Ini sunnah juga. Jadi jangan hanya kita lepas di pintu, ya, tapi bagus kita antarkan sampai ke gerbang. Tapi jangan terus ngobrol berkepanjangan, nanti kalau tamu punya keperluan lain, ya, jadi dia merasa tertahan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya merupakan perbuatan yang sunnah apabila tuan rumah keluar bersama-sama tamunya sampai ke pintu halaman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu tadi beberapa adab tentang menerima tamu. Nah, bagaimana dengan ketika kita menjadi tamu? Pertama, bertamu itu bagian dari silaturahim yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya merupakan bagian dari ibadah, dan setiap ibadah itu melibatkan niat. Ya. Maka syarat yang pertama adalah berkunjung dengan niat yang baik. Luruskan niat terlebih dahulu, misal bertemu dengan niat menyambung silaturahim, atau memberi kabar bahagia, atau menjenguk yang sakit, dan lain sebagainya yang bersifat baik. Allah berfirman bahwa sebaik-baiknya tamu adalah yang membawa kabar berita. Ini seperti pada surat Al-Hijr ayat 51-52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nabbi'hum 'an dhaifi Ibrahim idh dakhalu 'alaihi faqalu salama qala inna minkum wajilun. Dan seterusnya sampai ayat 54, ya. Ini cerita tentang Nabi Ibrahim ketika mendapatkan tamu 3 orang malaikat, tapi yang menyerupakan diri sebagai manusia. Dan 3 malaikat itu juga memberi kabar, ya, gembira kepada Nabi Ibrahim. Maka pada
Ayat ke-53, qalu la taujal inna nubashshiruka bi ghulamin alim. Jadi tadi yang di ayat 51 adalah kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim, yaitu 3 malaikat tadi. Ketika mereka masuk ke tempatnya, ke rumahnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dan ini juga salah satu sunnah nanti yang akan kita bahas, yaitu mengucapkan salam. Maka Ibrahim berkata, sesungguhnya kami merasa takut kepadamu. Ya, kalau yang datang malaikat itu mungkin ada ya, kalau orang Jawa bilang perbawa, perbawa itu kayak wibawa, apa? Perasaan ini lah, perasaan yang kehadiran seseorang yang istimewa. Lalu malaikat menjawab, qala la taujal inna nubashshiruka bi ghulamin alim. Para malaikat berkata, janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang alim, yaitu Nabi Ismail. Qala abashshartumuni ala an massani al-kibaru fabiman nubashshir. Ibrahim berkata, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka bagaimana kabar gembira itu akan bisa terlaksana? Ya, tapi intinya adalah bahwa kita bertamu untuk dengan niat yang baik, ya, memberi kabar gembira, contohnya yang seperti ini. Jangan bertamu niatnya untuk ngomongin orang lain misalnya, ya. Jangan sampai. Yang kedua, berpakaian sopan. Dalam Islam seorang diwajibkan untuk menjaga busananya. Maksud dari menjaga busananya adalah menjaga kebersihan dan kesopanan, jangan sampai memperlihatkan aurat yang tidak sepantasnya diperlihatkan pada orang yang bukan mahramnya. Jadi ada kalanya ketika tamu datang tanpa memberitahu terlebih dahulu, kita belum siap, ya. Mungkin kita masih di kebun lah, masih pakai singlet lah, masih pakai kolor lah. Kita mungkin minta izin dulu untuk berganti pakaian, ya, supaya kita bisa menyambut dia dengan cara yang lebih baik. Mungkin kita bukakan pintu dulu, kita persilakan dulu sebentar, kemudian kita tinggal. Kita seperti itu. Di dalam surat Al-A'raf ayat 26, Allah berfirman, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik atau sebaik-baik pakaian. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. 3. Memperhatikan waktu berkunjung. Untuk datang ke rumah orang, sebaiknya seseorang harus memperhatikan waktu. Jangan sampai datang ke rumah orang pada waktu yang tidak mengenakkan bagi tuan rumah, ya. Untuk itu kita mungkin perlu tahu juga kebiasaan tuan rumah, ya. Apakah tuan rumah biasa tidur siang misalnya, ya. Kalau kita tidak tahu atau dia tidak paham tentang si tuan rumah, mungkin baik kita bertanya, sebaiknya saya datang jam berapa, ya. Saya ingin bertemu, sebaiknya kita datang jam berapa, atau hari apa, jam berapa sebaiknya, supaya sama-sama enak, ya. Yang tuan rumah juga tidak terpaksa tiba-tiba didatangi, yang datang juga tidak ada beban. Nah, bahkan Al-Quran mengatur bukan hanya tamu, sama-sama penghuni rumah pun, ya, itu Al-Quran mengatur. Dalam surah An-Nur, ya, ayat 58, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam
ya khuluna minkum salasa marrat, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya para hamba sahaya, ya kalau sekarang dalam konteks sekarang mungkin pembantu rumah tangga, ya asisten rumah tangga, dan penghuni rumah yang belum dewasa, artinya anak-anak kita, ya, meminta izin kepada kalian untuk 3 waktu. Yaitu pertama, min qabli sholatil fajri, sebelum sholat fajar atau sebelum sholat subuh. Ya. Artinya kalau misalnya kamar orang tua dan kamar anak tersendiri, ya, anak mungkin merasa takut atau apa, dia harus mengetuk pintu dulu ke pintu orang tuanya, ya, untuk meminta izin. Nanti mungkin orang tuanya harus bertanya ada apa dan sebagainya. Ya. Kemudian itu yang waktu yang pertama adalah min qabli sholatil fajri, sebelum sholat subuh, karena biasanya sebelum sholat subuh itu orang baru bangun tidur dan mungkin masih belum berpakaian secara sempurna. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah, dan ketika kamu melepas pakaian luarmu selepas sholat zuhur, ya, selepas sholat zuhur biasanya orang melepas pakaian luar, tinggal pakaian dalam saja mungkin. Nah, para pembantu, para hamba sahaya kalau di zaman itu, dan juga para anak-anak yang belum dewasa pun itu harus meminta izin pada 2 kesempatan itu. Kesempatan yang ketiga itu min ba'di sholatil isya, dan waktu setelah sholat isya. Setelah sholat isya apa biasanya orang-orang bersiap untuk tidur. Ketika bersiap untuk tidur mungkin sedang berganti pakaian dan sebagainya. Apabila si anak tadi tidak meminta izin, maka dia mungkin akan melihat aurat dan sebagainya. Ya. Kembali kepada masalah bertamu, yang keempat adalah meminta izin untuk bertamu. Nah, di sini harus dibedakan antara memberi salam dan meminta izin. Ya. Memberi salam itu bukan meminta izin. Jadi ketika kita sudah sudah memberi salam, dan disunahkan memberi salam itu 3 kali atau mengetuk pintu itu 3 kali. Apabila 3 kali tidak ada jawaban, maka sebaiknya kita pergi. Ya, kita dianjurkan untuk pergi. Bahkan ketika tuan rumah misalnya ada dan mengatakan, maaf, jangan sekarang, kita harus mengikuti. Ya. Dan ini di dalam surah An-Nur ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna 'alim. Jika kamu tidak menemukan seseorang pun di dalamnya, maksudnya ketika kita bertamu, ya, tidak ada orang, ya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Nah, zaman sekarang meminta izin ini bisa macam-macam, bisa berbagai cara. Kita bisa menelpon tuan rumah, mungkin yang tuan rumahnya sedang berada di luar rumah, ya, kita mungkin bisa menelpon beliau dan mengatakan, maaf, saya sudah berada di rumah. Nanti tuan rumah akan memberikan arahan kepada kita. Baik, silakan tunggu sebentar, saya sampai. Atau silakan buka pintu depan. Nanti tunggu dulu di bangku depan, misalnya seperti itu. Tapi intinya kita harus memohon izin kepada tuan rumah. Dan bedakan antara memberi salam dan memohon izin. Ya. Yang kelima, mengucapkan salam atau mengetuk pintu 3 kali. Itu sunahnya 3 kali. Ya. Jika salah seorang dari kamu sudah meminta izin sebanyak 3 kali namun tidak diberi izin, maka kembalilah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 6. Tidak berdiri persis menghadap pintu masuk. Nah, ini yang kadang-kadang kita masih kurang paham, ya. Ketika kita mendatangi rumah orang, kita tidak boleh, misalnya ini pintu rumah, ya, kita langsung, kalau orang Jawa bilang jeglek, gitu di depan pintu, tidak boleh, ya.
kita dianjurkan untuk berdiri di samping kanan atau samping kiri pintu, ya. Dan Nabi pernah menegur orang yang datang ke rumah beliau dan berdiri di depan pintu persis. Nabi mengatakan menyingkirlah. Dan itu suatu teguran yang cukup keras, ya. Menyingkirlah. Rasulullah sendiri mencontohkan bahwa apabila beliau berkunjung ke suatu kaum, maka beliau tidak pernah berdiri tepat di depan pintu, tetapi berdiri di samping kiri atau kanannya, lalu mengucapkan Assalamualaikum sampai 3 kali kalau belum ada jawabannya. 7. Tidak mengintip ke dalam rumah. Ini juga kadang-kadang menjadi kebiasaan yang salah di antara kita, karena nggak ada orang, kemudian kita mengintip ke dalam rumah. Yang ke-8 bersalaman dengan tuan rumah. Yang ke-9 menghindari fitnah. Ya. Jadi menghindari fitnah itu maksudnya begini: ketika seorang lelaki dewasa bertamu ke rumah ke rumah yang hanya dihuni seorang perempuan, maka hendaknya laki-laki itu membawa teman, ya, supaya ada orang ketiga. Atau mungkin menyuruh si tuan rumah memanggil temannya supaya tidak hanya berdua. Menjaga sopan santun, yaitu tidak hanya dalam berpakaian, tapi juga wajib menjaga sopan santun dalam bersikap dan berucap saat bertamu. Hal ini penting untuk menghormati si pemilik rumah. Tadi seperti ketika kita menjadi tuan rumah, kita juga harus menjaga kesopanan. Demikian juga ketika kita menjadi tamu, kita harus menjaga kesopanan. Memperhatikan batas waktu, tapi tadi sudah dikatakan bahwa batas waktu bertamu adalah 3 hari. Ya. Apabila lebih dari itu dan si tuan rumah ridha, maka itu akan menjadi sedekah. Demikian uraian pagi ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.